Hello everyone, so welcome to my class with me, Miss Ati. Miss Ati. Okay, so today's material is about, again, reading comprehension tips. Jadi kemarin sudah saya jelaskan tentang tips reading test yang secara general. Sesuai janji saya, hari ini kita fokus ke yang lebih spesifik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, I would like to apologize if during the discussion there will be some strange noise like suara ayam berkokok dan sejenisnya. Kita mulai penjelasannya sekarang. Di sini tertulis TOEP. What is TOEP? Basically, TOEP is Test of English Proficiency. Jadi segala bentuk tes untuk profisiensi kemahiran bahasa Inggris itu disebut TOEP. Di IIK sendiri kita menggunakan TOEIC. Apa itu TOEIC sudah dijelaskan di awal sekali ya, jadi tidak perlu dijelaskan kembali. Yang jelas untuk mengetes English Proficiency itu biasanya dilihat dari 4 skill: listening, speaking, reading, and writing. Gladly di IIK kita pakai TOEIC yang hanya listening and reading, jadi kalian tidak perlu tes writing dan speaking, which is more challenging. Yeah, so today we will discuss about reading section. Strateginya seperti ini. 1. Do not spend, ya ini yang sudah saya jelaskan kemarin ya kurang lebih, adalah do not spend too much time reading the passage. Kalau dari kemarin saya bilang passage itu apa sih bacaan ya? Passage itu tulisannya seperti ini, passages itu bacanya passage, itu adalah bacaan, sama dengan reading text atau reading materials. Strategi yang pertama, jangan terlalu menghabiskan waktu di bacaan, jangan terlalu menghabiskan banyak waktu untuk membaca. Read the question first, fokus ke pertanyaannya dulu, then find the answer on the text, baru cari jawabannya di bacaan. Strategi ketiga, do not worry if a reading passage is on topic you are not unfamiliar with. Gak usah khawatir kalau bacaannya itu topiknya kalian gak paham. Contohnya topik jual beli atau ya kalau yang kemarin kita latihan kan topik jual beli, topik kebanyakan di jual beli ya. Sementara kalian anak kesehatan. No, you don't need to worry, gak perlu khawatir. Toh topik jual beli itu lebih umum daripada topik kesehatan. Coba kalau bacaannya mendadak ada coronavirus, pasti banyak istilah-istilah rumit di sana. Next, do not spend too much time on a question you are unsure of. Jadi kalau ada pertanyaan yang kamu gak yakin jawabannya atau masih bingung, skip aja, nanti kita bisa balik lagi ke pertanyaan itu. Jadi kalau untuk reading test itu kita bisa bolak-balik ngerjakan dari nomor 102 dulu, kemudian ke 200, balik lagi ke 150, itu boleh. Tapi kalau listening nggak bisa. Memang harus runtut kalau listening, karena kan tergantung audionya. Next, no penalty for guessing. Gak ada nilai minus. Jadi kalau kalian mentok atau sudah kecentok nggak bisa nih, nggak apa-apa. Di cap cip cup, yang penting harus ada jawabannya. Siapa tahu beruntung kan? Tapi bukan berarti ini harus semuanya cap cip cup ya. Harus usaha dulu 1 sampai 4. Kalau sudah kecentok baru boleh digunakan. Tapi jangan di semua soal ya. Kan TOEIC nggak semuanya sulit soalnya. Nah, next saya akan kasihkan tips-tips yang lebih spesifik. Ini kan secara umum. Yang pertama adalah skill 1, menjawab pertanyaan main idea. Biasanya kalau sudah ada pertanyaan main idea atau kalimat utama atau topiknya apa sih bacaan ini, kan mau nggak mau orang harus baca keseluruhan soal, keseluruhan bacaan. Sebenarnya tidak. Pertanyaan main idea biasanya pertanyaan seperti ini.
Biasanya pertanyaan seperti ini, what is the topic of passage? Subject. What is the main idea of the passage? What is the author's main point of the passage? What is the author primarily concerned? Which of the following would be the best title? Jadi ini pertanyaan yang menanyakan tentang main idea. Tipsnya gimana? Nggak perlu dibaca semuanya. Satu, baca aja kalimat awal tiap paragraf. Jadi misalkan di bacaannya ada 4 paragraf. Jadi kamu cukup perlu baca satu kalimat pertama dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Totalnya cukup baca 4 kalimat saja kan berarti. Jadi nggak perlu dibaca semuanya karena kalimat pertama dari paragraf itu biasanya inti dari paragraf tersebut. Tips kedua. Ketika membaca, pikirkan tema atau ide umum apa yang diangkat. Jadi sambil baca sambil mikirin, oh maksudnya paling bahas tema ini nih, paling bahas ide ini nih. Misalkan pada saat kalian baca kalimat pertama paragraf 1, oh kalimat paragraf 1 pasti tentang ini. Oke, next baca kalimat pertama paragraf 2, oh paragraf 2 berarti paling tentang ini. Kalau digabungkan paragraf 1 dan paragraf 2, oh berarti temanya adalah ini, seperti itu. Tips ketiga, bila sudah bisa menemukan tema, kalau sudah punya gambaran tentang tema atau idenya, lihat cepat keseluruhan isi teks untuk memastikan apakah teks itu membahas tema atau ide tersebut. Kalau sudah punya gambaran, dibaca sekilas aja. Dan gimana caranya baca sekilas? Itu namanya skimming. Ya, jadi kita mata ini lihat cepet bacaan itu, ada vocab ini, oh berarti bener. Ya. Tips keempat, gunakan cara eliminasi pilihan yang sudah pasti tidak berkaitan dengan tema atau ide yang kita dapatkan. Kalau kalian nggak tahu caranya skimming, caranya tips 3 ini, jadi kalau sudah punya gambaran, oh ini tentang ini nih, langsung aja lihat ke pilihan jawabannya. Kemudian kan ada 4 pilihan tuh. Oh ini tidak sesuai dengan tema yang saya pikirkan tadi. Dieliminasi sampai tersisa yang kamu bayangkan itu tadi. Ya, next kita masuk ke skill 2. Melihat organisasi ide di dalam teks. Organisasi. Biasanya pertanyaannya seperti ini. How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Jadi pertanyaan tentang hubungan antar ide di dalam satu teks. Tipsnya sama, pokoknya kalau tentang yang seperti ini tuh baca kalimat awal dari tiap paragraf. Kecuali kalau pertanyaannya nomor 2 ini kan hanya menanyakan paragraf 2 dan paragraf 1. Baca saja kalimat awal paragraf 1 dan paragraf 2. Kemudian perhatikan hubungan antara tiap paragraf. Saling membantah atau saling mendukung. Misalkan paragraf 1 bilang, Miss Atik cantik. Paragraf 2 bilang, Miss Atik itu tapi jahat. Itu kan berarti saling membantah. Pilih pilihan jawaban yang jelas menjelaskan hubungan antara paragraf. Kemudian kalau sudah punya gambaran, oh saling mendukung atau saling membantah nih, baru kalian langsung lihat ke pilihan jawaban dari soal itu tadi. Jadi habis baca kalimat awal setiap paragraf, baca pilihan jawabannya. Skill berikutnya adalah menjawab pertanyaan yang meminta satu informasi dengan rinci. Nah, kalau yang diminta detail gimana? Pertanyaan dari soal-soal yang minta jawaban detail biasanya according to the passage, it is stated in the passage indicates that which of the following is true. Tipsnya gimana? 1. Pilih kata kunci di dalam pertanyaan yang mengarahkan kita pada bagian tertentu dalam bacaan. Seperti di video saya yang menjelaskan pembahasan latihan soal minggu lalu. Jadi dalam kalimat
soal itu pasti ada kata kuncinya. Yang sulit adalah nyari gimana kita tahu kalau kata itu adalah kata kunci. Ya, kalau itu memang harus butuh banyak latihan ya. That's why I told you practice make it perfect. Jadi kalau kamu pengen sempurna, pengen bisa, ya memang harus banyak latihan ya. Semangat. Next tips kedua, setelah menemukan kata kunci, kalau sudah tahu kata kuncinya apa, lihat dalam teks kalimat yang berisi informasi yang diminta. Langsung masuk ke teksnya, cari, oh kata kunci ini ada di mana sih? Oh ada di paragraf 2, jadi cukup baca paragraf 2 itu saja. Baca kalimat, nah ini dia. Tips ketiga, baca kalimat yang berisi kata kunci dengan baik. Baca kalimatnya. Kalau dari satu kalimat itu nggak dapat gambaran, baca kalimat sebelum dan sesudah kalimat yang ada kata kuncinya itu, atau baca satu paragraf itu aja, nggak perlu baca semua ya. Next, number 4, baru lihat pilihan jawaban yang ada, eliminasi pilihan yang tidak sesuai. Number 4, skill number 4, menjawab pertanyaan dengan unstated detail questions. Seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya jelaskan pada video pembahasan latihan soal, kalau ada yang not, except, ini mau nggak mau kalian baca satu-satu. Tapi nggak perlu baca seluruh bacaannya, cukup gunakan informasi di dalam teks untuk mengeliminasi pilihan jawaban yang tidak dibahas. Jadi kita lihat A, jawabannya apa? Kita cari di teks. Ada nggak? B, ada nggak? C, ada nggak? Kalau C nggak ada berarti jawabannya C. Jadi memang harus pakai sistem eliminasi kalau ini. Skill 5, menjawab pertanyaan dengan rujukan kata ganti pronoun. Pronoun itu apa? Kalau kalian lupa apa itu pronoun, silahkan buka lagi video saya tentang part of speech ya. Pronoun itu adalah kata ganti. The pronoun blah 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 in line blah 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 refers to kata ganti she, misalkan she pada baris kedua maksudnya siapa. Tipsnya, 1, cari pronoun yang dimaksud dalam teks. Misalkan the pronoun she, cari kata she di dalam teks atau di dalam line baris keberapa itu. 2, lihat kalimat sebelum kalimat itu. Jadi dalam kalimat yang ada pronounnya itu, lihat kalimat sebelumnya. Kemudian 3, pahami singular dan plural pronoun. It itu tunggal, kecuali manusia. She atau her itu berarti perempuan. He, him itu laki-laki. Jangan sampai she refer to Tono. Enggak mungkin kan, seperti itu. Next, skill 6. Jadi karena ini detail sekali bakal panjang. Skill 6, implied detail question. Implied, pertanyaan yang detailnya disampaikan secara tidak langsung di dalam teks. Test takers harus menarik kesimpulan sendiri. Jadi ini tidak terstated dalam kalimatnya. Contoh questionnya adalah seperti ini. It is implied in the passage that it can be inferred. It is most likely that what probably happened. Tipsnya, 1, cari kata kunci dalam pertanyaan. Kata kunci ya, caranya biar bisa nentuin kata kunci gimana, latihan. 2, baca kalimat yang berisi kata kunci. 3, lakukan eliminasi pilihan jawaban. Kebanyakan sih tips-tips dari setiap soal seperti itu. Jadi memang ya itu tadi. Mana tadi kita? Ini dia. Next kita move ke skill 7, transition question. Ini adalah pertanyaan tentang informasi apa yang kira-kira muncul sebelum paragraf pertama
di dalam teks atau informasi apa yang mungkin melanjutkan setelah paragraf terakhir teks. Jadi kan kadang kita disuruh menerka-nerka. Sebelumnya ini isinya apa sih? Sebelum bacaan ini, setelah bacaan ini isinya apa sih? Nah, pertanyaannya, modelnya biasanya dalam bentuk ini, the paragraph preceding the passage probably. What is mostly likely in the paragraph following the passage? Nah, tipsnya, jika pertanyaannya tentang preceding, tentang apa sebelumnya, sebelum bacaan ini, berarti baca baris pertama paragraf awal. Tapi kalau pertanyaannya tentang following, habis bacaan ini kira-kira apa? Baca baris terakhir paragraf terakhir. Kemudian, tarik kesimpulan kira-kira apa informasi yang muncul sebelum untuk preceding dan setelah untuk following. Pilih jawaban berdasarkan kesimpulan ini. Skill 8, vocabulary question. Mencari definisi kata tertentu. Menentukan arti kata ini. Ini vocabnya memang harus banyak nih. Tapi bukan berarti tidak ada triknya. Ada. Trik yang pertama adalah mencari definisi kata tertentu. What is the meaning of? What is the closest meaning to could be replaced with? Cari petunjuknya dulu. Punctuationnya, coba kita lihat koma, parenthesis, dashes. Jadi biasanya kalau ada kalimat koma, jadi ini buat contoh kalimat aja ya. Contohnya the woman in red. Kores. The woman in red dress, Tina, is smiling. Jadi Tina, fungsi dari koma dan koma ini adalah menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi biasanya ini kalau nggak pakai koma, pakai kurung, atau bisa pakai juga ini. Jadi kalau ada koma, kurung, atau dashes seperti ini, biasanya ya, dia menjelaskan sebelumnya ini. Jadi ini contoh ya, karena saya tidak terfikirkan contoh vocab mendadak. Ya, jadi ini bisa menjadi artinya ini. Itu bisa menjadi petunjuk definisi. Atau petunjuk kira-kira maksudnya apa. Sinonimnya apa. Kemudian bisa juga bacaan yang restatement. Or that is, in other words, such as, for example. Tipsnya bila kata yang ditanyakan definisinya muncul sebelum atau sesudah salah satu petunjuk ini, maka definisi kata berada di sebelum atau sesudahnya. Jadi definisinya tidak jauh dari kata-kata yang ditanyakan tersebut. Jadi misalkan yang ditanyakan itu kamu nggak paham apa sih artinya, jadi bisa cari petunjuknya di bacaan. Berikutnya, menemukan arti kata dengan melihat bagian-bagian kata. Karena ada beberapa bagian kata yang sudah mengindikasikan jawaban. Contohnya kontra, itu pasti sesuatu yang bertentangan. Contohnya kontras. Mal, itu biasanya sesuatu yang jelek. Contohnya malcontent, malfunction, malpraktek, malpractice, ya kan? Miss berarti sesuatu yang error biasanya. Kata yang berawalan dengan miss. Contohnya mistake, mispronounce, misconception. Sub itu biasanya under atau bagian kan. Subway itu berarti kendaraan di bawah tanah kan.
Kemudian dec itu biasanya berarti 10, decade. Multi berarti sesuatu yang banyak, multiple, multi language berarti bahasanya ada banyak, multi personality seperti itu. Soul itu biasanya kata-kata yang berawal dengan soul itu artinya one, solo. Three berarti sesuatu yang tiga, triple, triplet, trio, dan lain-lainnya bisa dipelajari. Jadi bersahabatlah dengan kamus ya. Jangan pakai Google Translate. That's it. Next. Bisa juga menemukan arta. Ini lanjutannya yang tadi ya. Silahkan saya beri waktu untuk mempelajarinya. Atau bisa di screenshot, dipelajari sendiri. Bersahabatlah dengan kamus. Nah, next. Menentukan arti kata dengan konteks. Jadi kalau misalkan nggak ada petunjuk dan kita nggak paham tentang bagian-bagian kata seperti tabel yang saya jelaskan tadi, baca aja kalimat yang ada vocab yang ditanyakan itu, kemudian lihat konteksnya. Kira-kira konteksnya tentang apa sih? Bahas apa sih kalimat itu? Kalau masih tetap belum paham, silahkan baca kalimat sebelum atau sesudah kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan itu. Kemudian baru pilih jawaban yang lebih dekat dengan konteks yang dijelaskan. Berikutnya menentukan di mana informasi tertentu ditemukan. Jenis vocab itu ditemukannya di mana? Biasanya sih ada tulisannya. Kata ini di baris ini maksudnya. Nah, itu seperti kita latihan soal kemarin ya, ada kata top di baris kedua. Jadi nggak boleh kita langsung menerjemahkannya aja. Lihat dulu informasinya di baris kedua bagaimana top itu. Seperti itu. Jadi memang harus di cross check lagi ya, sekalipun vocabnya sudah banyak kelihatannya. The last one, menentukan tone, purpose, atau course. Tone ini nadanya kira-kira tentang informasi, tujuannya apa, kalimat itu. Intinya sih menentukan konteks kalimatnya sih ini. That's it. Itulah tips dan strategis yang lebih detail dari yang kemarin. Next meeting we will discuss about listening section. Untuk itu jadi siapkan HP yang baik audionya. Kalau HP kalian audionya rusak, silahkan nanti belajarnya minggu depan pakai laptop. Pokoknya cari yang audionya sehat ya. Karena besok next meeting we will discuss about listening section in this part of the task. That's it. See you. Hopefully these strategies or these tips can help you during the test. That's it for today. See you next meeting. See you next material. Bye-bye.